Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya cerita yang cukup mengguncang ya dari sebuah sumber daring. Ini kisah nyata personal tentang seorang biduan, penyanyi dangdut panggung namanya Esti. Perjalanannya dramatis banget. Dari susah lalu sukses mendadak. Tapi caranya ini loh. Betul sekali. Jadi fokus kita kali ini memang membedah lika-liku hidup Esti ini. Gimana dia bisa meroket begitu cepat. Terus ada tanda-tanda apa saja yang muncul. Sampai akhirnya ya konsekuensi tragis yang mengikutinya itu. Penuh kejanggalan juga. Kita lihat detailnya dari sumber ini ya. Oke, kita mulai dari awal dulu. Jadi Esti ini, menurut sumbernya, dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah nggak ada, ibunya kerja serabutan. Nah, dia coba jadi biduan. Dibantu sahabatnya Tika. Tapi ya gitu deh, kok sepi panggilan ya? Katanya kurang menarik. Nah, betul. Di titik itu dia merasa putus asa kayaknya ya. Terus ada saran dari biduan senior, namanya Nick. Katanya coba pasang susuk ke dukun Mbah Toro, biar laris gitu. Susuk ya? Semacam implan gaib gitu kan? Biar auranya keluar. Iya, kurang lebih begitu. Nah, si Tika ini jelas melarang keras. Kan menyimpang itu. Tapi Estinya nekat. Keras kepala. Tika akhirnya cuma bisa nganterin. Dan katanya setelah dipasang banyak susuk sama Mbah Toro, wah, auranya langsung beda banget. Tika aja kaget liatnya. Dan beneran manjur ya? Banget. Langsung banjir tawaran manggung. Karirnya meroket jadi kaya raya, bisa berangkatkan ibunya umroh, bantu warga juga. Kelihatan baik awalnya. Tapi, nah ini dia, sukses instan ini ada harganya ya. Sifatnya berubah total, jadi sombong katanya. Merendahkan teman lama, si Anton itu, yang dulu tulus nolongin. Nasihat ibunya soal jodoh, soal hidup, diabaikan semua. Makin tinggi, makin lupa daratan ya istilahnya. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Dia merasa, masih kurang puas. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Tika, balik lagi dia ke Mbah Toro, minta pasang susuk lagi. Kali ini di area intimnya. Wah, kok sampai segitunya? Tujuannya apa? Yaitu, menurut cerita ini, buat memikat pria-pria kaya. Biar pada lengket. Bahkan, ceritanya cukup gelap. Dia sampai harus melayani nafsunya Mbah Toro juga. Takut susuknya dicabut. Akibatnya ya gitu, dicap lakor, banyak rumah tangga hancur, diteror istri-istri korbannya. Makin jauh ya dia melangkah. Nggak ada peringatan apa gitu? Ada, justru ada peringatan gaib katanya. Dia sama ibunya sering mimpiin almarhum ayahnya. Ayahnya pakai baju serba biru, bilang Esti harus segera tobat, jalannya sudah salah. Tapi ya, Esti abai, nggak digubris sama sekali. Dan pengabaian itu, kayaknya membawa konsekuensi ya. Mbah Toro keburu meninggal sebelum Esti sempat lepas susuknya. Nah setelah itu, Esti kecelakaan. Kecelakaan tunggal, tapi aneh banget. Mobilnya nabrak alat berat, kerusakannya minim. Tapi Estinya, waduh, luka parah banget. Wajahnya hancur, koma berbulan-bulan. Kondisinya digambarkan sangat memprihatinkan di sumber itu. Tubuhnya perlahan membusuk padahal masih hidup, masih bernapas, jantungnya masih detak. Tapi ya cuma bertahan pakai infus, nggak sadar. Lalu gimana akhir ceritanya? Siapa yang bongkar rahasia susuknya? Akhirnya Tika, sahabatnya itu. Dia merasa bersalah, dihantui terus. Akhirnya dia cerita ke keluarga Esti. Mereka lalu minta tolong ke Pak Kiai Rohim, tokoh agama di sana. Pak Kiai bisa bantu? Lepasin susuknya? Bisa, tapi katanya perjuangannya berat banget secara spiritual. Satu persatu susuknya dilepas dari tubuh Esti yang udah nggak berdaya itu. Dan nggak lama setelah semua susuknya berhasil dikeluarkan ya, Esti meninggal dunia. Astaga. Tapi kok katanya pas pemakaman juga ada yang aneh? Nah, ini bagian janggal lainnya. Jenazahnya itu katanya berat luar biasa. Susah banget mau diangkat masuk keranda, sampai akhirnya terpaksa dibawa pakai mobil ke pemakaman. Kok bisa gitu ya? Apa karena sisa susuknya? Bisa jadi, atau ini spekulasi dari cerita itu ya, Pak Kiai sempat nyinggung soal Anton, teman lama Esti yang sakit hati karena direndahkan itu. Katanya Anton ini mungkin punya ilmu turunan, dan si Anton ini nggak datang pas pemakaman Esti, jadi ya menimbulkan pertanyaan lagi. Wah, rumit ya ujungnya. Iya, cerita Esti ini seperti yang Anda bagikan, jadi semacam studi kasus ya, tentang ambisi, jalan pintas, dan akibatnya. Sukses instan yang pakai cara gaib itu ternyata ongkosnya mahal banget. Nggak cuma penderitaan fisik, mental, tapi juga misteri sampai akhir hayat. Pelajaran penting banget ya. Pilihan kita itu benar-benar menentukan arah hidup.
Sukses memang menggoda, tapi cara meraihnya itu loh, perlu dipikirkan matang-matang. Betul. Dan cerita ini meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan. Sumber ini kan nggak kasih jawaban pasti ya. Penderitaan Esti di akhir hidupnya, kesulitan pemakamannya, itu apa murni efek susuk? Ataukah ada campur tangan lain? Misalnya, sakit hati Anton yang disebut tadi. Jadi, ini membuka refleksi. Seberapa jauh sih efek domino dari satu keputusan? Dan apakah ada kekuatan tak terlihat lain yang ikut bermain saat kita melanggar batas?